Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Sabtu 4 Februari 2023. Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Bapak Ibu Saudara, ingatkah kapan terakhir kali kita datang memohon pengampunan kepada Tuhan? Nats firman Tuhan hari ini memperlihatkan alasan yang umum ketika orang memohon pengampunan Tuhan, yaitu karena tidak tahan menanggung hukuman Allah. Ketika Yoahas tidak menjauhi penyembahan berhala, Allah menyerahkan Israel ke tangan Raja Aram. Israel tidak berdaya melawan Raja Aram. Karena itu Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, seperti kita bisa baca di dalam ayat yang keempat. Allah pun menyelamatkan mereka. Tetapi kelepasan dari Allah itu tidak mengubah sikap Yoahas dan tentunya bangsa Israel kepada Allah. Mereka tidak menjauh dari dosa, bahkan terus hidup di dalamnya. Inilah sikap penyesalan tanpa pertobatan. Sikap ini sering juga ditemukan pada orang Kristen atau orang percaya. Penyesalan tanpa pertobatan terjadi ketika kita lebih takut kepada konsekuensi dosa ketimbang kepada dosa itu sendiri. Penyesalan timbul hanya setelah hukuman Allah dialami. Jika belum, ya tidak ada penyesalan. Jika belum terjadi penghukuman, ya tidak apa-apa, nikmati saja dulu melakukan dosa itu. Sikap ini juga terlihat di dalam kita mempraktikkan ritual penyesalan, menangis, berkabung, menundukkan kepala sebagai pertunjukan di hadapan Allah bahwa kita pantas diampuni. Kita berharap bahwa sikap itu, ritual itu, gestur itu menenangkan hati Allah sehingga menghentikan hukumannya. Ya, memang terkesan seakan-akan kita bisa menyuap Tuhan. Dampaknya tidak ada transformasi hidup. Seperti orang Israel, sama seperti orang Israel, kita tidak menjauh dari dosa-dosa, melainkan terus hidup di dalam dosa itu. Ini adalah praktik pertobatan yang salah, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak menghendakinya. Allah menghendaki pertobatan batiniah, yaitu perubahan sikap hati. Allah menghendaki pertobatan batiniah, yaitu perubahan sikap hati. Hal ini berarti mengasihi Allah karena siapa Dia, bukan karena berkat atau hukumannya. Kita menempatkan Allah sebagai pusat dan arah kasih kita, tempat yang memang seharusnya adalah tahtanya. Oleh kasih kepada Allah kita membenci dosa dan menolak godaan si jahat yang merebut tahta itu dari Allah, atau yang merebut tahta Allah itu. Mari kembali ke pertanyaan pada bagian awal. Kiranya penyesalan dengan pertobatan menjadi jawaban kita. Kita tidak seperti bangsa Israel yang hanya menyesal karena takut pada hukuman. Bapak Ibu Saudara, kiranya anugerah pengampunan Allah menuntun kita kepada transformasi hidup, untuk hidup sungguh-sungguh benar-benar sebagai umat Allah. Dan kita sungguh-sungguh boleh bertobat di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan itu membawa kami ke dalam transformasi hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami menyesal tanpa sungguh-sungguh bertobat. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami datang kepada Tuhan hanya karena kami takut akan konsekuensi atau hukuman yang akan terjadi ketika kami melakukan dosa, bukan sungguh-sungguh ingin hidup kudus di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Beri kami kekuatan
untuk boleh terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, untuk boleh terus menghidupi firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh terus mengingat bahwa kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan pakai kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.